Terpuji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Sama banyak kita yang diberkati sepanjang bulan yang lalu. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saatnya kita memasuki bulan yang baru. Kita masih suasana Paskah. Kiranya darah Yesus mempunyai kuasa bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai dalam doa pembuka. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama bulan yang lalu ya Bapa. Dimana pada awal bulan April ini ya Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa, membawakan persembahan kami yang terbaru untuk-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu setelah kami bisa lewati bulan yang lalu. Itu penuh dengan anugerah-Mu ya Bapa, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami peluang untuk menghadap di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Kau curahkan sampai hari ini buat kami ya Bapa. Bapa, di mana saat ini ya Bapa, kami datang mau membawakan persembahan kami ya Bapa yang terbaik ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau bawakan ukupan-ukupan yang harum ke hadapan-Mu ya Bapa, sebagai ucapan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau layak terima ya Bapa. Bapa, kami mau bersyukur atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa ya Bapa, kiranya penyertaan-Mu ya Bapa, hadirat-Mu ya Bapa, berada di tengah-tengah kami ya Bapa. Ya Bapa, kami rindu ya Bapa, Engkau melingkupi tempat ini ya Bapa, dari awal ibadah kami pertengahan hingga akhir Bapa. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau mengurapi ya Bapa semua tempat-tempat ini ya Bapa, dan sekelilingi Stomo Tower ya Bapa. Kiranya Engkau mengetuk pintu mereka ya, bagi mereka anak-anak-Mu yang belum datang ke tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau memanggil mereka ya Bapa melalui perantaran Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kau ketuk hati mereka ya Bapa, bahwasanya di Stomo Tower ada rumah-Mu ya Bapa. Kiranya bangku-bangku yang kosong ya Bapa, Engkau isi dengan jiwa-jiwa yang baru ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya di sekeliling Stomo Tower yang belum mengenal Engkau ya Bapa, Engkau bawa ya Bapa, Engkau bawa mereka ke tempat ini sehingga mereka mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya ya Bapa. Bapa, di mana bulan Paskah ini ya Bapa, kami rindu ya Bapa selalu bersama-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa, sebagaimana Engkau sudah mengorbankan anak-Mu satu-satunya ya Bapa, sebagai menghapuskan dosa kami ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi jemaat-jemaat yang masih mau melangkahkan kaki mereka ke tempat ini. Kiranya Engkau menyertai ya Bapa, Kau tutup bungkus mereka dengan darah putra-Mu ya Bapa Yesus, sehingga mereka sampai ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Bapa, juga kami berdoa ya Bapa untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang saat ini ya Bapa hadir mau melayani-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau kuduskan ya Bapa, sebagaimana Engkau kudus ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi kami ya Bapa, supaya apa yang kami kerjakan ya Bapa itu berkenan di hati-Mu ya Bapa. Bapa, juga kami berdoa untuk imam-imam musik WL Singer ya Bapa. Kiranya Engkau yang mengurapi ya Bapa, sehingga mereka bisa memberi yang terbaik untuk-Mu ya Bapa, sebagai ukupan yang harum ya Bapa. Dan juga ya Bapa, alat-alat musik di sini ya Bapa, kami mohon pengurapan-Mu ya Bapa, sehingga bisa berfungsi dengan baik ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, sekaligus gembala kami di tempat ini Bapak Andrew Tobing, yang pada hari ini mau menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberi pengurapan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Kau sertai ya Bapa,
Kau beri visi dan misimu ya Bapa untuk masa Paskah ini ya Bapa, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa. Bapa, kami saat ini ya Bapa mau sekali lagi berdoa ya Bapa. Sebentar kami setelah ibadah sesi 1 ini selesai, kami mau mengadakan baptisan ya Bapa. Kiranya tangan-Mu yang mengurapi ya Bapa setiap orang yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Satu-satunya Tuhan ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, penyertaan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus bekerja saat ini ya Bapa, mengurapi kami ya Bapa, sehingga kami bisa menjalankan pembaptisan ini dengan baik ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus yang mengurapi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami mau mulai ibadah kami di pagi, siang sampai menuju sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan. Tepuk tangannya, mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Haleluya. Coba katakan kiri kananmu, katakan engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Kita luar biasa sebab Allah kita luar biasa. Amin. Kiranya kuasa darah Yesus tercurah bagi setiap kita. Amin. Kita dibebaskan yang terikat. Katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, bolehkah kami bertanya dari tempat ini, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, GBI Stomotor sesi 1? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 3 jiwa. Mari kita berikan tepuk tangan. Ada 4 jiwa. Haleluya. 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 Sebab banyak kita yang memuji Tuhan. Katakan amin. Yang mau memuji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Sebab ada kuasa dalam darah Yesus. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau bebas? Maukah kau bebas dari si jahat? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau hidup suci dan selamat? Darah domba Allah berkuasa. Lambaikan tanganmu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa darah-darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sorakan haleluya. Oh, mari katakan dari awal. Maukah kau terlepas? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Kau bebas. Maukah kau bebas dari si jahat? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau hidup suci dan selamat? Mari bersama-sama lambaikan tanganmu, katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Kami percaya ya Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya. Kami percaya ya Tuhan,
Dalam darah-Mu ada kuasa. Kami yang semangat ya Tuhan Yesus. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah Yesus, darah anak domba Allah. Oh, darah anak domba Allah. Oh. Kami ditebus oleh darah-Mu Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami mau ingat segala kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Segala penyertaan-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Adapun kami hadir pada saat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, melainkan itu karena penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari buka hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau melayakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang. Mari buka kedua tanganmu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
oleh kuasa darah-Mu. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa darah-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sebab karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan, Kau menebus kami dalam darah-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan Yesus. Mari nyatakan kemuliaan-Mu kepada Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama dengan setiap kami yang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Oh ya laba-laba, Engkau lepaskan kami yang terikat ya Tuhan. Engkau sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Engkau berikan kami kelegaan Tuhan bagi kami yang susah ya Tuhan. Ya laba-laba, layakkan kami ya Tuhan.
Tuhan, hadirat-Mu hadir setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Glory hanya bagi nama-Mu. Segala pujian dan hormat dan syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Mari angkat kedua tanganmu Bapak, muliakan Dia. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Hanya ada satu nama, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, puji. Katakan glory. Glory, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami. Kau tinggi, agung, mulia, dan kami katakan glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Mari sekali lagi kita bersama-sama mengatakan glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Yang kita berikan yang paling meriah tepuk tangan hormat bagi Tuhan Allah. Amin. Glory, glory, glory. Kami berikan hormat dari tempat ini Tuhan, dari gedung ini, dari mesbah-Mu yang kami boleh bangun di tempat ini. Kami naikkan pujian. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami telah hadir di tempat ini dengan satu maksud, satu hati Tuhan. Dan kami sepakat untuk bersama-sama merendahkan diri dan sekaligus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan hati yang bergetar mengingat nama-Mu.
besar perbuatan-Mu bagi manusia, dan perbuatan itu telah kami terima Tuhan di dalam hidup kami, dan kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau selalu ikut Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini apabila kami boleh melanjutkan ibadah kami, biarlah Kau boleh memperdengarkan tuntunan-tuntunan dan bahkan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Biarlah kami semua boleh menerima kebenaran-Mu. Bahkan kami mintakan kemampuan Tuhan untuk jadi pribadi-pribadi yang menggenapi setiap kebenaran Allah. Terpuji nama-Mu. Ini doa kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan saudara Bapak Saudara dikasih Tuhan. Saudara-saudara dan adik-adik juga ada di sini. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita adalah pada minggu pertama di bulan yang suci ini, di bulan dimana nanti pada minggu ketiga kita merayakan hari kematian, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dengan demikian sangat pantas dan sangat mengena, sangat cocok apabila dari gereja kita diberikan tema kuasa dari Yesus dan kebangkitannya. Nah, mari kita mulai renungan kita pada hari ini, dan sedikit informasi buat kita. Kita coba selesaikan ibadah kita tepat pukul 12, karena selanjutnya kita akan melakukan pengarahan baptisan, dan kemudian nanti pukul 1 kita akan menuju tempat baptisan. Saudara yang kasih Tuhan, seorang rasul Tuhan yang sudah pada masa tuanya, dia di dalam prestasi pelayanannya belum begitu menonjol dibanding dengan rasul-rasul lain yang dipilih Tuhan Yesus. Tapi dia sabar, dan pada masa tuanya ketika dia sudah menjadi ubanan, barulah Tuhan memakai dia luar biasa. Namanya siapa? Yohanes. Ketika itu Tuhan membukakan kepada dia segala sesuatu yang belum sebelumnya diketahui oleh manusia, yang belum juga diketahui oleh hamba-hamba Tuhan. Dan kepada dia ditunjukkan perkara-perkara di masa lalu, perkara-perkara di masa pada waktu itu, dan perkara-perkara yang masih jauh ke depan. Dan apa yang dia lihat? Satu hal yang luar biasa, yang sangat indah bagi kita. Ini yang dia lihat. Dia katakan dia melihat, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, Rasul Yohanes melihat ternyata umat Tuhan, orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus setelah naik ke surga, mereka terus dengan pengabdian totalitas mengikut ajaran Tuhan, dan Tuhan ada dalam mereka sesungguhnya. Mereka berjalan secara pribadi membawa kebenaran Tuhan, dan mereka juga berjalan secara kolektif, secara bersama-sama untuk bekerja membawa berita Injil Tuhan kemana-mana supaya banyak orang diselamatkan. Maka orang-orang ini, kata Rasul Yohanes, mereka itu berhasil. Mereka mengalahkan dia, yaitu syaitan. Kita kalau dengar kata setan ngeri, tapi Alkitab mengatakan kita mengalahkan dia. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan oleh apa mereka boleh mengalahkan setan? Setan yang notabene penguasa dunia. Dunia dia jungkir balikkan, moral manusia dia jungkir balikkan, orang-orang jadi jahat. Zaman itu saudara jauh, sangat jauh lebih parah daripada zaman sekarang. Zaman dulu manusia berlaku satu sama lain tidak manusiawi. Manusia hampir sama dengan binatang, bahkan mungkin lebih rendah. Seperti di zaman Romawi, zaman Yunani, bahkan setelah itu
peradaban-peradaban yang belum bertobat seperti orang barbar, orang Viking. Aduh, saudara, nggak karu-karuan hidupnya, saudara, menghabisi, membantai dan seterusnya. Ketika mereka ini semua dijamah Injil, berubah. Oleh karena itu, saudara, dikatakan mereka menang, mereka mengalahkan. Pengikut-pengikut Tuhan itu mengalahkan satu demi satu. Runtuh kekuatan-kekuatan daripada kegelapan dalam berbagai masyarakat. Dan itu menyebar kemana-mana sampai kepada kita. Kita boleh menikmatinya hari ini. Amin, saudara. Kita boleh beribadah di pos PI yang kecil tapi luar biasa ini kepada Tuhan Yesus Allah kita. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Dan saudara, dikatakan bukan hanya dengan kuasa darah Yesus, darah anak domba, tetapi juga dengan kita minta tolong dengan kesaksian kita. Haleluya. Kesaksian tentu adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita. Kesaksian pada dasarnya artinya adalah mengatakan sebagaimana adanya. Ini yang rela, yang terjadi, ini yang kita katakan. Ini yang dalam hati, ini yang kita katakan. Persis sebagaimana ada. Itulah kesaksian. Tapi selain kesaksian, maka kita juga punya suatu hal-hal lain yang berotoritas yang keluar dari mulut kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan itu terjawab, bukankah itu kesaksian? Ketika kita itu memproklamirkan, kita mengatakan seperti ini, aku aminkan. Dan ketika itu terjadi, bukankah itu kesaksian bagi orang-orang dekat kita maupun orang yang tak kenal? Wah, benar ya, yang mereka perkatakan jadi. Ini harus dikawinkan dengan darah anak domba, bukan hanya darah anak domba. Kalau kita ingat pada zaman dahulu, mundur lagi ya, zaman kuno, orang-orang Israel masih di Mesir. Mereka hidupnya itu begitu susah karena mereka budak. Dan Tuhan mau melepaskan mereka. Tuhan perintahkan kepada mereka, ayo sembelih domba. Tapi kemudian darah yang tertumpah itu, apakah itu bisa menyelamatkan mereka dari malaikat maut yang kemudian menjemput anak-anak sulung di Mesir? Tidak, saudara. Mereka harus ambil darah itu dan mereka harus oleskan itu pada rumahnya, pada tiang dan atas tiang ambang. Darah itu tidak bisa dengan sendirinya berbuat apa-apa. Darah itu harus diambil dan diaplikasikan di dalam hidup kita. Itulah perkataan. Yang mengerti katakan. Jangan biarkan darah Yesus tersedia begitu saja. Tapi pakai darah Yesus itu dengan apa? Dengan kesaksian kita. Amin, saudara. Maka banyak manfaat yang akan terjadi bagimu dan aku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah. Dan yang ketiga dari ayat itu kita boleh lihat adalah bahwa dikatakan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, ketika kita maju dalam hidup ini dipenuhi roh Tuhan, artinya apa? Maksud saya bagaimana? Kita itu tidak berjalan lagi sesuai dengan hawa nafsu kita, atau kita itu tidak berjalan lagi dengan daging kita, apa maunya daging kita puas. Tapi kita berjalan dituntun oleh roh. Kalau demikian, maka kita itu di kantor, di tempat kerja, di mana saja tempat kita jualan, kita itu orang yang dipenuhi roh dan kita mau dituntun roh. Kita nggak mau lagi main kekerasan karena itu daging dan sebagainya, main curang karena itu semua hawa nafsu dan sebagainya. Tapi kita mau benar sesuai dengan roh. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang sekeliling kita? Mereka akan menganiaya kita. Ada dua orang, yaitu Kain dan Habel. Habel itu mengikuti apa yang benar. Kain itu dikuasai oleh hawa nafsu dan akhirnya apa? Kain membunuh Habel. Saudara mengerti? Tapi orang-orang ini, mereka ini
orang-orang yang merupakan pengikut Tuhan. Dan saudara dan saya juga, amin. Kita tidak takut akan maut, amin. Kita percaya dan kita berjalan. Kalau itu benar, kita nggak pikirin rasa takut tentang apapun juga. Kita maju, tak gentar. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Allah. Maka yang ketiga adalah komitmen. Kita lanjut saudara ke slide berikutnya. Saudara dikasih Tuhan, kapan sih darah Yesus itu dicurahkan bagi kita? Jangan hanya darah Yesus, tapi coba kita pelajari ulang, kita lihat ulang. Kapan-kapan saja Tuhan mencurahkan darahnya bagi kita. Ayat ini mengatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dia sampai berseru, mungkin sampai dengan suara nyaring dia berdoa. Kalau dalam bahasa Inggris bukan ketakutan, tapi agony, rasa sakit yang sangat mendalam. Dan dari situ dia teriak, dia berseru kepada Tuhan, Bapa. Itu terjadi di mana? Di Getsemani. Dan ketika itu saudara, maka teman-teman Lukas dan Yohanes, ada murid-murid Tuhan di situ. Lukas menulis seperti ini. Keringatnya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Disitulah pertama darah Yesus tercurah bagi kau dan aku. Amin saudara. Perhatikan, dia harus derita. Selesai dia perjamuan kudus, dia ajak murid-murid ke Getsemani. Itu sudah penderitaan, udah puas. Pernahkah saudara mengalami penderitaan, memikirkan pekerjaan dan lain-lain sampai susah tidur? Akhir-akhirnya seperti itu saudara. Tapi sejuta kali lipat, haleluya. Sampai akhirnya darah berseru Bapa. Itu pertama kali darahnya tercurah. Next kita lihat. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Disesah, dicambuk. Cambuk zaman sekarang masih manusiawi ya. Cambuk zaman dulu ada duri-durinya atau ada paku yang dikaitkan. Dan apa yang terjadi? Maka itu akan membuka daging itu. Kulit akan terangkat. Kalau kulit terangkat, daging terbuka, pasti apa? Darah mengalir. Itu pun darah mulai tercurah bagi siapa? Tidak lain bagi kau dan aku. Amin saudara. Berikutnya saudara kita lihat. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Saudara dikasih Tuhan, mereka menganyam ya, merangkai batang-batang daripada tanam-tanaman yang berduri. Dan duri-durinya itu bukan duri-duri tanggung, bukan duri-duri halus. Lalu kemudian dikenakan di atas kepala Tuhan Yesus. Nah saudara, entah itu mereka taruh dengan paksa, entah mereka itu taruh dengan begitu saja. Jangankan duri, dengan kertas aja tangan kita bisa pasti darah Yesus sekali lagi mengalir dari kepalanya buat kau dan aku. Kemudian saudara, ada beberapa catatan tapi kita ambil satu lagi, di mana boleh dibantu. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, aku tidak percaya. Itu kata Thomas. Saudara, ketika Alkitab mengatakan maka Yesus disalibkan, tidak ada ditulis bahwa tentara-tentara Roma mulai mengambil paku dan mulai memalu paku menancap tubuhnya. Karena tidak perlu dijelaskan, karena yang namanya penyaliban seperti itulah konsepnya. Tapi Alkitab tidak lupa menjelaskan bahwa telah terjadi yang namanya lubang-lubang di tangan dan di tubuh Yesus. Maka itu yang Thomas katakan, aku gak percaya kalau aku tidak melihat langsung
di tangannya lubang itu, bekas luka itu, lubang itu, dan juga di samping tubuh Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, kagetlah dia, dan dia berlutut mengatakan, Engkau Tuhan dan Allah. Memang benar, ketika Yesus disalib pasti darah banyak tercurah. Buat siapa? Buat kau dan aku. Katakan kepada kiri kananmu, banyak darah tercurah bagimu. Katakan kembali, itu darah Yesus. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Ini kunci apa ya? A ya, boleh turunlah balik ke sebelum G apa? F ya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan darahmu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Katakan dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anak. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Maka saudara, kita lanjutkan Ibrani 3 ayat 1. Ibrani 3 ayat 1 saya bacakan ya. Sebab itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dengan kata lain, dalam versi Alkitab yang lain, imam besar pengakuan kita. Datang kepada Yesus membawa pengakuan-pengakuanmu. Amin. Di mana saja. Di mobil, oke. Di angkot, oke. Saat menjadi penumpang Grab, oke. Saat menjadi driver Grab pun oke. Amin, saudara. Bawa pengakuan-pengakuan. Ini Tuhan. Dia menanti engkau karena dia sekarang sedang bekerja. Tuhan Yesus sekarang sedang melayani saudara, yaitu sebagai apa? Imam besar. Nggak boleh kita langsung kepada Bapa. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa harus melalui anaknya. Yang percaya katakan, yang mengerti berikan tepuk tangan. Tapi itu bukan suatu persyaratan yang kemudian kok sombong kali Bapa, kok sampai segitu kali. Lo terbalik. Justru supaya engkau bisa sampai kepada Bapa, Dia begitu mengasihimu sampai Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya kau boleh memperoleh hidup yang kekal, kau boleh datang kepada. Percaya, Bapa ingin mendengar doa-doamu, Bapa ingin mendengar imanmu, Bapa ingin mendengar jeritan hatimu. Amin. Bapa ingin mendengar kedalaman kerinduanmu, termasuk anak-anak muda. Apa yang kau rindu sampaikan, Bapa ini. Amin. Dan nyatakan di hadapannya imanmu. Seperti ini Tuhan, dalam nama Yesus. Percaya, Bapa ingin mendengar. Amin. Bawa kepada Dia.
dan dia akan jawab sesuai dengan cara yang paling indah menurutnya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ibrani 10:19 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Tidak ada lagi tempat restricted area di surga. Semua boleh engkau masuki. Karena apa? Darah Yesus. Itu cukup suci, kau pegang, kau masuk. Amin. Engkau bawa apa yang kau minta. Keberanian artinya apa? Keberanian artinya kebebasan berbicara. Engkau boleh sampaikan, ini Tuhan, ini Tuhan. Berani, amin. Percaya dan yakin. Jangan katakan, aduh kalau yang ini pasti Tuhan gak sanggup mewujudkan dalam hidupku. Apa yang terlalu sulit bagi Tuhan, amin. Coba tanyakan pada dirimu. Ngaca sekali-sekali di rumah, apa yang terlalu sulit bagi Tuhan? Alkitab mengatakan, bukan pendeta yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan, Tuhanmu. Haleluya. Kita lanjutkan saudara. Maka saudara, darah Yesus itu manfaatnya bagi engkau jika engkau benar-benar menerapkannya, mengaplikasinya, mengoleskannya dengan apa? Dengan perkataan. Oleh darahnya kita beroleh penebusan. Sudah bebas sama sekali, lunas. Sudah dia bayar uang tebusan buat diri. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jika saudara ada yang masih merasa dihantui oleh kesalahan masa lalu, saya tahu itu sulit. Tuhan, aku pernah gagal. Dulu aku pernah, misalnya ada yang berdoa seperti ini, anak muda. Dulu Pak, aku pernah makan uang sekolah dan sampai sekarang aku dihantui. Itu hati nurani belum bersih. Biarkan darah Yesus menyucikannya. Engkau dibenarkan di hadapannya, sudah engkau diampuni. Sekarang maju terus dan jangan ulangi kesalahan. Bahkan buatlah sesuatu yang menyenangkan hati orang tuamu. Amin saudara. Buat sesuatu yang menyenangkan. Gak ada lagi istilah kok masih terganggu aku, kadang-kadang mimpi buruk di malam hari, teringat ini. Gak ada lagi. Engkau sudah benar di hadapan Tuhan, selesai. Maju dan perbaiki segala sesuatunya. Pasti Tuhan tolong. Yang percaya kita berikan Tuhan tepuk tangan yang paling meriah. Kemudian darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah ini saudara, ini dia saudara. Tuhan mau kita semua sempurna, amin. Atau enggak? Kalau iya katakan pada kiri kanan, hei ternyata Tuhan mau engkau sempurna. Pertanyaannya, adakah yang sudah sempurna hari ini di hadapan Tuhan? Haleluya. Saya pun sebenarnya nggak boleh angkat tangan. Haleluya. Tapi karena dikatakan engkau harus sempurna, saya harus menuju sempurna. Oleh karena itu saya harus sadar banyak hal yang harus dikoreksi dalam hidupku. Amin. Yang mau katakan amin. Banyak hal. Maka apa saudara? Kita diberikan darah Yesus. Setiap kali kita merasa salah, kita Tuhan sucikan hatiku. Amin. Sucikan hati. Dan lama kelamaan memang benar kita semakin dilayakkan di hadapannya. Bukan artinya kita tidak layak dari awal. Sudah layak. Tapi kerinduan dia kita semakin dilayakkan, semakin sempurna di hadapannya. Maka saudara mari, kalau kita punya teman dari dulu sekarang sampai selamanya kayaknya dia gitu-gitu aja ya. Dari dulu tak hormat sama kita sampai sekarang pun tak hormat sama kita. Setiap kali kayaknya dia nggak ngakui kita mau dijatuhkan. Padahal dia orang Kristen. Kita mengerti saudara. Hati manusia itu nggak mau dilayakkan. Dia maunya aku udah benar pokoknya, nggak mau tahu lagi. Jadilah dia tidak pernah berubah. Amin. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita pun kalau orang ketemu kita, biarlah orang mengatakan, kau sudah jauh kali dibandingkan yang dulu. Haleluya.
Dan mereka mengatakan, aku sangat kagum, aku sangat impress melihat dirimu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita coba. Sucikan, kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan. Sucikan, kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku, tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa, tinggikan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Ya Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Namu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, haleluya. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa, besar kuasa-Mu, besar kuasa, haleluya. Besar kuasa, baik. Terima kasih. Boleh saya bertanya, berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang belum dilayani dengan roti dan anggur? Tentunya perjamuan kudus ini ditujukan pada orang percaya dan anak-anak di bawah 12 tahun belum dipersilakan mengikuti. Baik, mari kita siapkan hati kita. Tuhan, melalui lagu ini yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami berdoa Engkau menyucikan dan kuduskan hati kami ini sekali lagi, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, setelah Dia mengucapkan syukur atasnya, Dia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Maka saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah. Lalu kemudian Dia mengambil cawan, dan setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia mengatakan, inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur. Inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumnya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, iya
saudara, dari mulutmu, dari hatimu, naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Gloria dalam mata kaya dalam. Gloria takara dalam bara 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 bara. Oh, kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji dan syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yes. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu dari tempat ini. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan, saat ini kami berdoa mengangkat tangan kami buat bangsa dan negeri kami, khususnya pemimpin kami Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan, kami berdoa Engkau menyertainya, Engkau menguatkannya, Engkau memberikan hikmat-Mu, dan bahkan Engkau naruh pada hati mereka roh takut akan Engkau. Kami doa angkat setiap menteri, khususnya menteri-menteri yang terlibat dalam hal bidang keuangan, bidang perdagangan, bidang perekonomian. Tuntun, ajar, sertai mereka Tuhan, sehingga langkah-langkah yang mereka ambil adalah langkah-langkah yang daripada Tuhan bagi Indonesia. Amin. Dan Indonesia pasti berubah, Indonesia pasti tambah baik, masyarakat akan merasakannya, dan nama-Mu akan ditinggikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, khususnya provinsi kami, bahkan kota di mana kami berada, Engkau boleh berkati dengan damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kota dan pemimpin daripada provinsi kami ke dalam tangan-Mu. Ya Yesus, kami berdoa untuk Pendeta R. Bambang Yonan dan keluarga. Kami berdoa untuk Pendeta Daniel Edi Praitno dan keluarga. Engkau pakai mereka Tuhan di dalam pelayanan. Kau lindungi mereka, Kau terus mengurapi mereka Tuhan, dan biarlah senantiasa mereka aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berkati Tuhan umat-Mu sekali lagi, Jemaat Pos PI GBI Stomo Tower. Diberkatilah, 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 berkat Allah berlaku atasmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan, kami boleh angkat tangan kami berdoa untuk kota kudus-Mu. Kami katakan Shalom Yerusalem. Diberkatilah orang yang memberkati kota kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Diberkatilah orang yang memberkati keturunan Abraham. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mohon berkat membuat setiap tangan memberikan persembahan, dan Kau berikan pengurapan untuk mampu melipat gandakan segala sesuatunya ya Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat-Mu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kekasih-kekasih Yesus, pulanglah dan bawa anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih sempurna melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis dan indah dan penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus itu telah menjadi milik-Mu hari ini, berlaku sampai esok, berlaku sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama, yuk kita katakan amin. Amin. Tuhan berkat saudara. Shalom. Jaga kesehatan dan tetap kuat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta untuk Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini.
Salam Bapak Ibu, Nota tambahan 3 April 2022, di dalam Gedung Sutomo Tower tidak diperbolehkan merokok. Selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau mematuhi protokol kesehatan. Marilah kita sama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. Marilah kita membawa lebih banyak jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Di tempat ini setiap hari Jumat minggu kedua jam 6.30 kita akan mengadakan FA. Jadi bagi Bapak Ibu, adik-adik tidak ada batasan umur. Yang rindu untuk mengikuti FA dapat mendaftarkan nomor handphone ke parcel pengejar yang sedang bertugas. Sekali lagi diingatkan, setiap hari Jumat di minggu kedua setiap bulannya jam 6.30 di tempat ini ada FA. Ya, terima kasih, demikian nota tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh menyampaikannya ke dalam amplop yang tersedia dan memasukkannya ke dalam kotak yang ada di pintu keluar. Bagi Bapak Ibu yang ingin baptisan, mohon untuk tetap di tempat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah anak domba berkuasa. Maukah kau bebas dari si jahat, darahnya berkuasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin baptis, boleh bersama-sama tetap tinggal di tempat ini. Kita akan mengarahkan pengarahan di tempat ini. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya,